semua, saya Britni Filiani Hanaga, mahasiswi kelas 1A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Dalam video ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan dari dosen pengasuh pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya, sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, healing, dan masih banyak lainnya. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Ada beberapa solusi yang akan saya tawarkan sebagai generasi muda Indonesia. Yang pertama, memulainya dari diri sendiri. Dalam artian, kita harus membiasakan diri kita sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan bermasyarakat. Yang kedua, kita harus mempunyai kemauan untuk mempelajari kosakata bahasa Indonesia. Karena tanpa disadari, kita sering sekali menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita tahu bahasa Indonesia dari kata tersebut. Misalnya, kita sering sekali menyebut kata gadget. Padahal gadget itu berasal dari bahasa asing yang dalam bahasa Indonesianya gawai. Mungkin teman-teman baru mengetahuinya sekarang setelah menonton video ini. Selain itu, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita sering sekali mendengar istilah pembelajaran online. Kata online merupakan bahasa asing yang mungkin kita tidak tahu apa sih bahasa Indonesia dari online itu. Nah, bahasa Indonesia dari online adalah daring atau dalam jaringan. Yang ketiga, kita harus menyadari betul kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama atau bahasa yang berada di atas bahasa daerah dan bahasa asing. Oleh karena itu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Soal yang kedua, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam aktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Yang akan saya lakukan ketika berada bersama lawan bicara yang keliru menggunakan ragam bahasa saat berkomunikasi adalah menegur, dan pastinya saya akan mengoreksi. Ketika saya mengoreksi lalu dikatakan atau direspon dengan sok pintar, oh saya tidak peduli, itu urusan Anda. Yang paling penting, saya sudah mengoreksi. Bahwasannya saya mengoreksi bukan untuk menunjukkan kepintaran saya, bukan untuk menunjukkan kehebatan saya, tapi saya mengoreksi untuk meminimalisir kesalahan atau kekeliruan beragam bahasa saat berkomunikasi. Soal yang ketiga, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan, tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Yang akan saya jelaskan jika diberi teks yang sebagian kata atau kalimatnya terdapat kesalahan penulisan atau pengetikan adalah, yang pertama saya akan membacanya, kemudian memberi tanda pada bagian kata atau kalimat yang terdapat kesalahan penulisan atau pengetikannya untuk kemudian diperbaiki oleh sang penulis. Yang akan saya sarankan sebagai acuan kebenaran dalam penulisan ataupun pengetikan setelahnya antara lain, yang pertama, penulis harus membaca kembali apa yang telah diketik ataupun ditulis sebelum diberikan kepada pembaca.
Yang kedua, menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan ataupun pengetikan. Yang ketiga, memperhatikan tanda baca sehingga makna dari teks tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh pembaca. Terlepas dari itu semua, penulis pun hanyalah manusia biasa yang bisa saja melakukan kesalahan. Sehingga saran yang saya berikan tadi hanyalah untuk mengurangi kesalahan penulisan dan pengetikan dan tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadi kesalahan-kesalahan berikutnya. Soal yang keempat, carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar yang disertai dengan alasannya. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dari diksi, yaitu kebenaran, ketepatan, dan kelasiman. 15 kata yang salah dan perbaikannya. Yang pertama, kata bis yang seharusnya bus. Yang kedua, kata cabe yang seharusnya cabai. Yang ketiga, kata gladi yang seharusnya geladi. Yang keempat, kata antene yang seharusnya antena. Yang kelima, kata terima kasih yang seharusnya terima kasih. Antara terima dan kasih harus dipisahkan oleh spasi. Yang keenam, kata rapot yang seharusnya rapor. Yang ketujuh, kata teknik yang seharusnya teknik. Yang kedelapan, kata indera yang seharusnya indera. Yang kesembilan, kata silahkan yang seharusnya silakan. Yang ke-10, kata nasihat yang seharusnya nasihat. Yang ke-11, kata sekedar yang seharusnya sekadar. Yang ke-12, kata praktek yang seharusnya praktik. Yang ke-13, kata komoditas yang seharusnya komoditi. Yang ke-14, kata anugerah yang seharusnya anugerah. Yang ke-15, kata coklat yang seharusnya coklat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Nah, jika ada yang bertanya ke teman-teman, bagaimana sih cara kita membedakan atau menggolongkan kata ini termasuk dalam kata yang benar dan kata yang salah? Nah, untuk memastikannya atau untuk mengetahui itu, teman-teman bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata yang benar tentunya ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitupun sebaliknya, kata yang salah tentunya tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 kaidah bentuk dari diksi. Nah, sebelum sampai ke situ, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu diksi. Diksi atau pilihan kata adalah penggunaan kata-kata secara tepat yang mewakili perasaan dan pikiran yang akan disampaikan dalam suatu kalimat. Tentang 3 kaidah bentuk dari diksi. Nah, sebelum sampai ke situ, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu diksi. Diksi atau pilihan kata adalah penggunaan kata-kata secara tepat yang mewakili perasaan dan pikiran yang akan disampaikan dalam suatu kalimat. Ada 3 kaidah bentuk dari diksi. Yang pertama ada kaidah kebenaran, yang kedua ada kaidah ketepatan, dan yang ketiga ada kaidah kelasiman. Saya akan menjelaskan ketiganya. Yang pertama ada kaidah kebenaran. Nah, kata yang benar adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa. Contohnya, Ibu Arlin sudah mengetahui tentang hal itu. Dalam kalimat ini terdapat kesalahan, itu pada kata tentang. Nah, kata mengetahui sudah tergolong dalam verba transitif yang langsung dapat diikuti oleh objek kalimat tersebut. Nah, objek dalam kalimat tersebut adalah berita itu, sehingga kata tentang dalam kalimat itu tidak perlu lagi digunakan. Jika diperbaiki, kalimat tersebut menjadi Ibu Arlin sudah mengetahui berita itu. Yang kedua, ada kaidah ketepatan. Kaidah ketepatan ini biasanya dilihat pada penggunaan preposisi atau kata depan yang bergantung pada aspek verba yang diterangkannya. Jika verba atau kata kerja beraspek diam, seperti kata tinggal atau tiba, gunakanlah preposisi di. Contoh kalimatnya, Pak Idol tiba di Kupang siang tadi. Jika verba beraspek bergerak menuju suatu tempat, seperti kata pergi atau kata berangkat,
gunakanlah preposisi ke. Contoh kalimatnya, Pak Idol berangkat ke Kupang siang tadi. Yang berikutnya, jika verba menyatakan asal kedatangan seperti kata datang dan kata pulang, gunakanlah preposisi dari. Contoh kalimatnya, Pak Idol datang dari Kupang siang tadi. Yang ketiga ada kaidah kelasiman, yaitu kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum. Misalnya penggunaan kata bersinonim seperti ialah, merupakan, yang pemakaiannya selalu berbeda padahal memiliki arti yang sama. Soal nomor 5, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif yang disertai dengan penjelasannya. 5 contoh kalimat tidak efektif. Yang pertama, Anton masuk ke dalam ruang ujian. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena terdapat penggunaan kata yang maknanya sama. Kata masuk sudah mewakilkan kata ke dalam, sehingga tidak perlu ada pendobelan di situ. Sehingga jika diubah menjadi kalimat efektif, maka kalimatnya akan menjadi Anton masuk ruang ujian. Kalimat yang kedua, saya berdoa sebelum saya makan. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena terdapat penggunaan subjek yang berlebihan, yaitu subjek saya. Sehingga jika diubah menjadi kalimat efektif, maka kalimatnya akan menjadi saya berdoa sebelum makan. Kalimat yang ketiga, suasana di rumah itu sangat hening sekali. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena terdapat penggunaan kata yang maknanya sama. Kata sangat dan sekali memiliki makna yang sama, sehingga jika diubah menjadi kalimat yang efektif bisa menjadi 2 kalimat. Yang pertama, suasana di rumah itu sangat hening, dan yang kedua, suasana di rumah itu hening sekali. Jadi kita bisa memilih salah satu dari kata sangat dan sekali dalam sebuah kalimat. Tidak bisa digunakan kedua kata itu dalam satu kalimat yang sama. Yang keempat, kalimat rapat dihadiri oleh para pejabat-pejabat. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena penggunaan kata bentukan beserta maknanya yang salah. Sehingga jika diubah menjadi kalimat efektif, maka menjadi rapat dihadiri oleh para pejabat. Karena kata para di situ sudah mewakilkan banyak orang, sehingga pada kata pejabat tidak perlu diulangi lagi. Contoh yang kelima, Feran hanya memiliki 1 orang adik saja. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena terdapat penggunaan kata yang maknanya sama, yaitu pada kata hanya dan saja. Sehingga jika kita ubah menjadi kalimat efektif, maka kalimatnya bisa menjadi 2. Yang pertama, Feran hanya memiliki 1 orang adik, dan Feran memiliki 1 orang adik saja. Jadi antara kata hanya dan saja bisa kita gunakan, tapi tidak bisa digunakan dalam kalimat yang sama. Sekian jawaban saya atas pertanyaan dari Bapak Emmanuel Nong Yonson selaku dosen pengasuh pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Jika video ini menambah wawasan Anda, jangan lupa untuk sukai, komentar di bawah, dan juga berlangganan. Terima kasih.